on, let's sing this together. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For in those days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third and break of dawn, come on, the Son of Hell, we rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Hallelujah! Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Shall return in robes of white, the blazing sun shall my gaze transfixed on Jesus' face. What a day that will be, amen. Come on, would you give praise in this place? Would you lift up the name of Jesus? Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord Shalom, selamat pagi untuk setiap jemaat
yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena sekali lagi bersama dengan kami atas ibadah online kita pada minggu ini. Anda semua diberkati. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Mari sebelum kita memulakan kebaktian kita, saya bawa kita dalam doa. Haleluya. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terpuji dan termulia namamu Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau layak ditinggikan. Tuhan, sebentar ini kami ingin memulakan kebaktian kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah untuk sepanjang ibadah ini berlangsung, hanya Engkau yang dipermuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang diagungkan. Kami serahkan supaya semua yang terlibat dalam kebaktian minggu ini Bapa, Engkau jamah dan kami secara pribadi diberkati. Karena bukan saja karena pelayanan ini, tapi karena Engkau beserta dengan kami semua. Dan kami percayakan itu Tuhan Yesus Kristus, karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kekuatan, bahkan memberikan sukacita, memenuhi segala yang kami butuhkan, perlukan dalam hidup ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Bapa, dan kami serahkan kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk semuanya ini. Amin. Yeay! Berikan sorak-sorai bagi Dia, Allah yang kita sembah, Allah yang layak ditinggikan. Amin. Amin. Here we go. Yeay! Yeay! Oh, oh, oh. La, 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 la. Siap. Come on. Sukacita ada di rumah Tuhan, sukacita tinggal di rumah Tuhan, sukacita kekal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya. Meskipun banyak rintangan, dugaan yang melanda, angin ribut dan badai, ku tabah mengharungi. Amin. Karena ku tahu bahwa Yesuslah beriku kemenangan selamanya. Yesus beri kita kemenangan. Betul? Mau nyanyikan lagi sekali lagi. Sukacita ada di rumah Tuhan, sukacita tinggal di rumah Tuhan, sukacita kekal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya. Meskipun banyak rintangan, dugaan yang melanda, angin ribut dan badai, ku tabah mengharungi. Karena ku tahu bahwa Yesuslah beriku kemenangan selamanya. Dengan satu suara. Sukacita ada di rumah Tuhan, sukacita tinggal di rumah Tuhan, sukacita kekal di rumah Tuhan. Siap. Kekal ada selama-lamanya. Sekali lagi. Sukacita ada di rumah Tuhan, sukacita tinggal di rumah Tuhan, sukacita kekal di rumah Tuhan, kekal ada
Oh, Yesusku. Ku percaya kuasa-Mu lepaskan ku dari dosa. Kau Bapa-Ku, penebusku, Kau jadikan ku berharga. Ku perlu Kau Tuhan, kasih-Mu sempurna, firman-Mu menopang, kuasa-Mu pulihkan. Ku perlu Kau Tuhan, kasih-Mu sempurna, ku akui Kaulah segalanya. Oh, Nyanyikan bersama. ku percaya kuasa-Mu lepaskan ku dari dosa. Kau Bapa-Ku, penebusku, Kau jadikan ku berharga. Ku perlu Kau Tuhan, kasih-Mu sempurna, firman-Mu menopang, kuasa-Mu pulihkan. Ku perlu Kau Tuhan, kasih-Mu sempurna, ku akui Kaulah segalanya. Oh,
segalanya. Oh, akui Kaulah segalanya. Nyanyikan, nyanyikan. Akui Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom dan selamat datang ke kebaktian online SAB Kinarut. Kita bersyukur kita diberikan peluang sekali lagi untuk mengadakan kebaktian online ini. Dan seperti Anda sudah tahu, SAB Kinarut tidak akan mengadakan kebaktian secara fisikal sepanjang tempo PKP ini. Dan para jemaat didorong untuk melakukan persekutuan bersama keluarga masing-masing di rumah. Dan mari kita sebagai umat Tuhan terus berdoa agar keadaan di negara kita akan terus pulih dari pandemik ini. Dan di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Bapa kepada para bapak-bapak sekalian. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ayah kepada semua para ayah atau para bapak yang berada di SAB Kinarut. Saya percaya Tuhan tetap melindungi dan menjaga Anda semua, menjadikan semua pekerjaan Anda berhasil karena Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan Anda. Tetap fokus kepada Tuhan dan lakukanlah tanggung jawabmu dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Para bapak yang dikasihi, Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Hai. Shalom semuanya. Di kesempatan ini kami mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua wira SAB Kinarut. You guys are amazing. Happy Father's Day. Bye. Happy Father's Day. God bless you. Shalom, di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa. Shalom semua, selamat Hari Bapa. Selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak di SAB Kinarut. Tuhan memberkati. Shalom semua, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada bapak-bapak di SAB Kinarut. Tuhan memberkati. Shalom Malaysia, it's me Dimas. How are you guys? I hope you doing good. Di situasi pandemi seperti ini, saya yakin penyertaan Tuhan selalu atas kita semua. Amin. Di sini saya mau mengucapkan selamat Hari Bapa untuk bapak-bapak di SIB Kinarut dan juga bapak-bapak semua yang mungkin menyaksikan video ini. Selamat Hari Bapa. Semoga selalu menjadi bapak yang berpengaruh atas keluarga, memberi dampak yang positif, dan juga selalu dapat menjadikan contoh beriman dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. God bless you.
hormat dan salam sejahtera kepada sidang jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah dalam talian ataupun dalam secara online. Saudara dan saudari yang dikasihi Kristus, seperti yang kita saja maklum bahwa pada hari ini adalah hari Bapa. Kita mengadakan ibadah ini sempena Hari Bapa. Hari Bapa adalah hari di mana kita memperingati kepimpinan, pengorbanan, dan sumbangan para bapa kepada keluarga, khususnya anak-anak. Oleh sebab itu, sempena dengan Hari Bapa ini, saya ingin membawa satu tema firman Tuhan, yaitu menjadi bapa yang baik kepada anak-anak. Menjadi bapa yang baik kepada anak-anak. Mari kita membaca teks firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 21. Saya akan membacakannya. Hai ibu bapa, janganlah sakiti hati anak-anak supaya mereka tidak menjadi tawar hati. Dalam teks yang saya bacakan sebentar tadi, ada perkataan ibu. Walaupun demikian, dalam konteks Hari Bapa ini, saya lebih menekankan Bapa. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji Engkau, mengucap syukur kehadiran Tuhan, karena pada hari ini kami dapat menyambut Hari Bapa, hari yang sangat bermakna, yang ada signifikannya khas untuk bapa-bapa. Oleh sebab itu Tuhan, saya berdoa supaya para bapa di mana saja pun mereka berada, Tuhan membuka hati mereka, mempersiapkan mereka untuk mendengar beberapa nasihat yang disertai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, setiap bapa-bapa berkeinginan untuk menjadi bapa yang baik. Dan untuk menjadi bapa yang baik, kita harus mendengar, memperhati dan memahami beberapa nasihat-nasihat yang berikut ini. Dan setiap nasihat-nasihat ini akan disertai dengan prinsip-prinsip Alkitab, dan kita akan membacakan prinsip-prinsip itu berdasarkan Alkitab nanti. Nasihat yang pertama adalah menyediakan waktu untuk anak-anak. Artinya saudara, untuk menjadi bapa yang baik, kita sebagai bapa harus menyediakan waktu untuk anak-anak. Mari kita dahulu membaca prinsip Alkitabiahnya yang terdapat dalam Perjanjian Lama, dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 yang berbunyi demikian. Jangan sekali-kali lupa akan hukum yang aku berikan kepada kamu hari ini. Ajarkanlah hukum itu kepada anak-anak kamu. Percakapkanlah hukum itu semasa kamu di rumah ataupun berpergian, semasa kamu berehat ataupun bekerja. Apa artinya teks ini, saudara? Artinya adalah bahwa kita bukan hanya mengingati
hukum-hukum itu, tetapi kita juga harus menyampaikannya, mengajarkannya, dan menerapkan hukum-hukum itu dalam kehidupan anak-anak kita. Menyampaikan hukum itu berarti kita menyampaikan ajaran firman Tuhan, menyampaikan didikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Bukan hanya untuk diri kita sebagai bapa, tetapi juga untuk anak-anak kita. Nah saudara, nasihat yang pertama yang saya sebutkan tadi, menyediakan waktu untuk anak-anak. Apa artinya? Artinya adalah bahwa sebagai bapa dalam keluarga, khususnya anak-anak, kita harus merancang aktiviti-aktiviti yang dapat kita lakukan bersama untuk anak-anak kita. Nah, ada banyak aktiviti yang dapat dilakukan oleh seorang bapa untuk anak-anak mereka. Selain daripada membawa mereka keluar bersama-sama, membawa mereka berdoa dalam kereta, membawa mereka berdoa sebelum tidur, mengadakan persekutuan doa bersama dengan keluarga, dengan anak-anak. Kita juga boleh membawa mereka mengadakan aktiviti senaman pagi. Kita membawa mereka makan di KFC, Pizza Hut, dan di mana-mana. Membawa mereka untuk shopping ataupun membeli bola. Membawa mereka bersiar-siar di pantai. Membawa mereka keluar untuk melancong. Membawa mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang sesuai dan berguna, sesuai dengan waktu kita sebagai bapa yang sedia ada untuk mereka. Saya percaya bahwa kalau kita dapat melakukan semua aktiviti ini dengan anak-anak kita, saya percaya bahwa di dalam perkataan ataupun dalam hati mereka akan berkata, wow, inilah bapa saya yang baik. Bukan? Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah berkomunikasi atau berhubung dengan anak-anak kita. Mari kita membaca prinsip Alkitabiahnya dalam Yakobus pasal 1 ayat 19. Dikatakan di situ, saudara-saudara yang aku kasihi, kamu tahu bahwa setiap orang haruslah cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan lambat naik marah. Apa artinya ini, saudara? Di dalam kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, berhubung dengan anak-anak kita harus memperhatikan ada satu kemahiran yang harus kita perhatikan ketika kita berkomunikasi atau berhubung dengan anak-anak kita. Apakah kemahiran itu? Ialah menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik artinya bukan saja kita memperhatikan apa kata-kata yang dia ungkapkan, tetapi juga memperhatikan perasaan, pergumulan, bebanan di sebalik kata-kata yang diungkapkan. Bila kita memperhatikan kata-katanya, perkataannya, kita juga secara psikologi dapat merasakan apa yang dirasakan, apa yang dibebani, apa yang digumul oleh anak itu. Oleh sebab itu, di dalam kita berkomunikasi atau berhubung dengan anak-anak kita harus memperhatikan kemahiran ini, yaitu menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Maka dengan demikian, saya percaya
Kalau kita menjadi pendengar yang baik, mendengar keluhan mereka, permasalahan mereka, bebanan mereka, hasrat mereka, hajat mereka, pikiran mereka, saya percaya bahwa di dalam hati dan pikiran anak-anak akan berkata, wow, inilah Bapa yang sangat baik. Oleh sebab itu saudara, untuk menjadi bapa yang baik kepada keluarga khususnya anak-anak, kita harus berhubung, kita harus berkomunikasi dengan anak-anak. Nah, pertanyaannya ialah, mengapa penting berkomunikasi dan berhubung dengan anak-anak? Supaya dengan melalui perhubungan dan komunikasi, saya sebagai bapa, kita sebagai bapa kepada anak-anak, maka kita akan dapat mengetahui pikiran mereka, merasakan pikiran mereka. Kita dapat mengetahui pertumbuhan dan pemikiran minda mereka, masa depan mereka. Kita dapat memahami pergumulan mereka, bebanan mereka, frustrasi mereka, kegagalan mereka, pikiran mereka, kebutuhan, keperluan yang mereka perlukan. Itu sangat penting. Oleh sebab itu kita harus berkomunikasi dan berhubung dengan anak-anak kita setiap waktu, setiap masa. Nasihat yang ketiga, yaitu memberi disiplin dan pujian kepada anak-anak. Jadi untuk menjadi bapa yang baik, kita harus memberi disiplin dan pujian kepada anak. Mendisiplinkan atau memuji anak-anak kita. Mari kita membaca dari Amsal pasal 25 ayat 11. Dikatakan di situ, kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya bagaikan buah emas di dalam pinggan perak. Bila kita menyampaikan sesuatu, mengucapkan sesuatu sesuai dengan keadaan dan keperluan yang ada dalam hati dan jiwa anak-anak, anak-anak berkata, wow, puji Tuhan, saya tidak menyangka. Inilah kata-kata atau ungkapan yang sangat saya perlukan. Oleh sebab itu saudara-saudari, untuk menjadi bapa yang baik, kita harus memberi disiplin dan pujian kepada anak-anak. Nah, saudara dan saudari, saya percaya bahwa kita semua sayang kepada anak-anak kita. Sayang kepada anak-anak kita bukan berarti bahwa kita terus membiarkan dia melakukan kejahatan, ketidakbaikan, sesuatu pelanggaran, sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas kehidupan Kristen, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran, didikan dan kebenaran firman Tuhan. Tidak demikian. Ada setengah-setengah keluarga yang menunjukkan bahwa mereka sangat sayang kepada anak-anak mereka, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan disiplin kepada anak-anak mereka. Saudara dan saudari, apa artinya mengasihi? Mengasihi artinya bukan saja kita melayani anak kita dengan baik, tetapi kita harus mendisiplinkan anak-anak kita, supaya anak-anak kita sadar bahwa apa yang mereka buat itu yang tidak bagus itu adalah tidak bagus, dan mereka akan berusaha untuk memperbaikinya supaya mereka menjadi anak-anak yang baik di mata Tuhan dan juga di mata keluarga khususnya Bapa. Nah, selain kita memberi disiplin atau mendisiplinkan anak-anak supaya anak kita menjadi baik, dia bertumbuh, dia membesar sesuai dengan firman Tuhan, kita juga harus memuji anak-anak kita.
Setiap kali dia melakukan sesuatu yang baik, kita harus memuji dia, kita harus mendorong dia. Artinya kita membantu dia melihat bahwa apa yang dia sudah buat itu adalah sesuatu yang baik, dan kita mendorong dia supaya terus melakukan perkara-perkara baik dalam apa juga hal. Nasihat yang keempat, untuk menjadi bapa yang baik, bapa harus mengasihi dan menghormati istrinya. Maksudnya, bapa sebagai suami dalam keluarga, suami harus mengasihi dan menghormati istrinya. Apabila kita sebagai bapa, sebagai suami kepada istri, kita mengasihi dan menghormati mereka, maka kita akan mencipta satu suasana yang baik, suasana yang indah, suasana yang selamat, suasana yang mendorong, suasana yang memberi inspirasi dalam keluarga. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 dan 33 dikatakan itu, ini adalah prinsip Alkitab yang keempat, dikatakan, suami-suami teruslah kasih istrimu. Jadi sebagai suami kepada istri, kita harus terus menerus mengasihi mereka, melayani mereka, memperhatikan mereka, memperdulikan mereka, mengambil masa bersama dengan mereka. Ayat 33, hendaklah kamu masing-masing secara perorangan juga mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Nah, jadi sebagai seorang suami dalam keluarga, khususnya kepada istri, betapa pentingnya kita harus terus-menerus mengasihi dan menghormati istri kita. Bila kita bercakap tentang perkataan menghormati, maksudnya kita melihat istri kita itu sangat penting. Dia orang yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dia seorang yang mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam diri seorang suami yang juga adalah bapa dalam rumah tangga, dalam keluarga, khususnya anak-anak. Dengan demikian, bila kita mengasihi dan menghormati istri, itu akan mencipta satu suasana hubungan kekeluargaan yang melibatkan ibu dan bapak yang juga adalah suami dan istri dengan anak-anak dalam keluarga. Jadi keluarga ini akan terus bertumbuh dan berkembang menjadi keluarga yang serasi, yang harmoni, yang indah, dan sebagainya. Nasihat yang terakhir, yang kelima, adalah mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Sebagaimana nasihat yang keempat tadi, kita menjadi teladan dalam hal mengasihi dan menghormati istri kita sebagai bapa. Nasihat yang kelima ini juga, yaitu mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Jadi dalam sikap kita sebagai bapa, kita harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Selain kita menjalani, menjiwai dan mengalami kasih Allah itu dalam kehidupan kita dengan sepenuh hati, secara tidak langsung kita dapat memberikan teladan, contoh, kesaksian yang baik dalam keluarga, khususnya anak-anak.
Jadi kita bukan saja melakukan mengasihi Allah, menunjukkan teladan atau memberikan teladan itu, tetapi kita juga harus memimpin dan membimbing anak-anak kita untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati, sebagaimana kita juga harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Jadi dengan demikian, bukan saja Bapa yang dapat mengalami, menjiwahi dan menjalani kasih Allah itu dalam kehidupan mereka, tetapi anak-anak kita juga dapat melihat secara langsung teladan itu dalam hal mengasihi Allah, dan mereka juga menjiwai dan menjalani kasih Allah itu dalam kehidupan mereka. Dan apabila mereka mengalami, menjiwai dan menjalani kasih Allah itu dalam kehidupan mereka secara tidak langsung ataupun secara langsung, mereka juga dapat mengasihi Bapa mereka, mengasihi mama mereka, juga anak-anak di persekitaran mereka juga. Prinsip Alkitab yang terakhir dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 dan 6 dikatakan itu, kasihilah Tuhan Allah kamu dengan segenap hati. Tunjukkanlah kasih itu dalam cara hidup dan perbuatan kamu. Jangan sekali-kali lupa akan hukum yang aku berikan kepada kamu hari ini. Jelas firman Tuhan ini menasihatkan kita supaya kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Dan bukan saja mengasihi Allah dengan sepenuh hati, tapi kita menunjukkan kasih Allah yang kita alami, jiwai dan jalani itu dalam cara hidup seharian kita dan juga dalam perbuatan kita. Dan bukannya itu saja, firman Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita jangan melupakan ataupun terus-menerus mengingati hukum itu. Sudah tentu, hukum itu adalah perintah untuk mengasihi Allah. Nah, saudara dan saudari, bila kita berbicara tentang mengasihi itu, perkataan mengasihi itu dapat kita terjemahkan di dalam satu perkataan ini, yaitu menyembah. Bagaimana kita dapat mengekspresikan bahwa kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita? Kita dapat mengekspresikannya melalui kita menyembah. Baik secara pribadi, kita menyembah Allah secara pribadi, secara dalam satu kelompok kecil, maupun secara ibadah bersama ataupun dalam ibadah secara dalam talian atau secara online seperti ini. Mengapa kita menyembah Allah? Karena Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Raja kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah pemimpin kita. Dia adalah Juru Selamat dalam kehidupan kita, dalam tubuh Kristus, dalam jemaat, dalam community, dan sebagainya. Oleh sebab itu, sebagai seorang bapa yang baik, untuk menjadi bapa yang baik, dari semua nasihat-nasihat ini, sebelum kita menerapkan nasihat-nasihat yang lain, hukum yang nomor satu ini, perintah yang nomor satu ini, ajaran ini, yaitu mengasihi Allah. Karena kasih adalah kuasa yang terbesar dalam dunia, yang dapat mempengaruhi dunia supaya mereka memilih dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bila mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka bukan saja dapat menerima hidup yang kekal ataupun keselamatan jiwa, mereka juga dapat menerima, mengalami dan menjiwai kasih Allah. Dan oleh karena itu kita harus mengalami, menjiwai dan menjalani kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Karena itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita dalam soal mengasihi Allah. Dan itu dapat mempengaruhi persekitaran di mana anak-anak kita berada.
Saudara dan saudari, dikatakan di sini bahwa sebenarnya ada banyak hal lagi yang berkaitan untuk menjadi seorang bapa yang baik. Ada banyak nasihat-nasihat lagi yang dapat kita lakukan untuk menjadi seorang bapa yang baik. Dan patut diakui bahwa sekalipun Anda berusaha keras menjadi bapa yang baik, Anda tidak mungkin menjadi bapa yang sempurna. Tetapi apabila Anda sebagai bapa berusaha menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah yang mendukung nasihat-nasihat yang saya sudah sampaikan tadi dengan penuh kasih sayang dan seimbang, saya yakin sesungguhnya kita boleh menjadi bapa yang baik. Saudara dan saudari, menjadi bapa yang baik kepada anak-anak, saya sudah menyampaikan beberapa nasihat. Yang pertama, kita harus menyediakan waktu untuk anak-anak. Yang kedua, kita harus berkomunikasi atau berhubung dengan anak-anak. Dan yang ketiga, memberi disiplin dan pujian kepada anak-anak. Yang keempat, kita harus mengasihi dan menghormati istri kita. Maksud kita menjadi teladan dalam hal mengasihi dan menghormati istri kita sebagai suami. Dan yang terakhir adalah mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita. Saya percaya saudara dan saudari, khususnya bapak-bapak, kalau kita mengikuti kesemua nasihat-nasihat ini dan menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah, ayat-ayat Alkitab yang saya sudah bacakan, bahas sebentar tadi, saya yakin kita akan menjadi bapa yang baik. Dan kalau kita dapat melakukan semuanya itu, saya percaya dalam hati maupun perkataan, anak-anak kita akan berkata, wow, inilah bapa yang baik. Dan mereka merasa beruntung. Mereka merasa bersyukur kepada Tuhan karena memiliki seorang bapa yang baik. Dan mereka faham bapa mereka menjadi baik karena mereka sadar bahwa bapa mereka sentiasa mengikuti nasihat-nasihat yang baik untuk menjadi bapa yang baik dan terus-menerus menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah yang terdapat dalam Alkitab yang bersesuaian. Saudara dan saudari, pada akhirnya mari kita akhiri dalam doa. Saya akan pimpin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur karena kami dapat mendengar dan mempelajari nasihat-nasihat dan prinsip-prinsip Alkitabiah yang dapat membantu kami, khususnya bapak-bapak, untuk menjadi bapa yang baik. Bukan dengan kekuatan, kuasa, kepintaran kami, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kuasa, keupayaan dan kemampuan kepada setiap kami bapak-bapak untuk kami dapat terus-menerus menjadi bapa yang baik, yang dapat mempermuliakan, meninggikan, dan kami terus-menerus menjadi saksi yang baik kepada orang-orang lain, kepada bapak-bapak lain yang belum mengenal Tuhan, atau bapak-bapak yang masih hidup secara duniawi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Semua ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.